Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Premori. Nah, kali ini kita akan berbagi tips ya di video kali ini, yaitu tentang aku jualan apa ya, tips memulai bisnis fashion muslim ya bagi teman-teman yang baru ingin atau mungkin sudah jalan akan tetapi produknya masih belum laku, produknya masih belum ada yang beli. Nah, ini kita akan kasih tips untuk di video kali ini yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi ketika teman-teman memulai, ya tentunya teman-teman biasanya berawal dari produk dulu ya. Jadi teman-teman ambil produk atau kulaan produk, terus kemudian baru dijual. Nah, yang jadi challenge adalah atau tantangan adalah biasanya teman-teman kebingungan, saya akan jualan apa ya? Atau mungkin melihat market, oh lagi viral ini, akhirnya jualan ini, lagi viral itu, lagi jualan itu, terus kemudian hype ini kita juga ikut jualan. Nah, tentunya itu tidak salah, akan tapi ada cara-cara atau tips-tips yang bisa diambil. Nah, salah satunya teman-teman bisa melihat atau menonton video ini sampai habis. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan satu tools bantuan bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis fashion muslim ataupun mungkin teman-teman ingin research ya atau menganalisa produk yang ingin dijual. Nah, satu tools ini dan tools ini gratis di internet. Nah, teman-teman bisa akses dari browser atau mungkin bisa dari handphone, itu bebas ya. Nah, fitur apa atau aplikasi apa ini? Nah, satu tools ini ya mungkin teman-teman sudah tahu, tapi jadi di sini saya akan terangkan dan juga saya akan praktekkan bagaimana untuk menganalisa produk teman-teman yang akan dijual. Ya, yaitu memakai Google Trends. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Kita akan ya ketika aja trends ya. Kemudian di enter ya kita masuk. Nah, ini Google Trends. Ya, kita klik. Oke, sudah masuk ya. Nah, teman-teman di sini ada kotak yang bisa diisikan dengan keyword. Nah, di mana Google Trends ini ya sekilas apa itu Google Trends? Jadi Google Trends ini adalah database-nya Google ya. Apa yang di capture dari Google selama dari 2004 ya, berarti 20 years ago atau 20 tahun yang lalu sampai detik ini ya, Google itu menyimpan ya database semua orang yang meng-search di Google atau keyword atau kata kunci ya, googling seseorang itu di save sama atau di disimpan sama Google dan dijadikan sebagai acuan di Google Trends ini. Jadi di sini misal ya saya praktekkan secara langsung dan teman-teman nanti bisa praktekkan sendiri untuk bisnisnya. Ya, misal kita akan mencari salah satu jenis fashion muslim ya. Misalnya contohnya mukena misalnya ya. Mukena, ingin jualan mukena. Kita search ya. Enter. Nah, terus kemudian akan muncul hasilnya. Ya, kita lihat ini masih loading. Nah, di sini nanti ada beberapa filter. Nah, ini mulai dari ada negara Indonesia, ada waktunya, ada kategori, ada web search. Nah, di sini mungkin teman-teman yang bisa digonta-ganti adalah dari sisi time-nya. Kita akan melihat contoh misalnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ya, biar data ini lebih valid. Nah, misalnya ini ya, custom range ya. Berarti kalau 10 tahun terakhir kita akan ubah from-nya ya, kita akan ubah tahun 2013 ya. Tanggal 23 bulan 6 2013. Ya, sampai hari ini ya, tanggal 23 bulan 7. Oke. Oke. Ya, akan loading. Nah, tada, ini hasilnya ya. Search mukena ya, kata kunci mukena di Indonesia 10 tahun terakhir. Nah, seperti ini.
Ya, nanti teman-teman bisa melihat di bawahnya juga ya search-nya ya detail-detailnya. Nah, ini saya akan dari sisi interest over time aja dulu. Nah, ada data yang unik di sini. Apa itu? Setiap tahun, ya ini dari 2013, Juli 2013 sampai dengan tahun ini, itu setiap tahun ada kenaikan yang cukup signifikan dan ini rutin. Ya, misalnya saya contohkan ini, ya, ini ada di puncak, ini ada di Juli 2013, ya. Terus kemudian ini ada di Juli 2014, setahun kemudian ada di Juni 2015, kemudian di tahun 2016 ada di Juni, ya, 2017 ada Mei, ya. Terus kemudian 2018 Mei sampai yang terakhir kemarin itu ada di Maret 2023. Ada puncak seperti ini dan ini rutin. Nah, kapankah itu? Ya, dalam arti search mukena, ya, keyword mukena ini selalu mengalami kelonjakan yang sangat signifikan, yang eksponensial di sini ya kita tahu. Ya, saat kapan itu? Setiap tahun sekali. Betul, jawabannya adalah ketika bulan Ramadan. Ya, ketika bulan Ramadan. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa cek ya di 2015 itu ya Ramadannya bulan Juni, ketika misalnya tahun ini 2023 Ramadannya bulan Maret dan ini korek ya. Jadi setiap tahun di bulan Ramadan orang yang mencari mukena ini analisnya atau hasil sedikit ya analisanya ya. Setiap tahun di bulan Ramadan ya, itu pasti ada kenaikan yang sangat signifikan bahkan eksponensial untuk kata kunci mukena. Berarti apa? Ya, ketika kita pikirkan bisnis analisisnya, jadi ketika Ramadan itu orang-orang atau demand dari mukena itu sangat melonjak. So, ya bisa disimpulkan ya sedikit kesimpulan. Jadi bagi teman-teman yang ingin berbisnis mukena, jangan sekarang, gampangnya seperti itu ya. Sekarang di bulan, kalau kita ambil bulan Islam ya, ini sekarang kita di Al-Muharram, berarti ke Ramadan kurang lebih 9 bulan lagi. Jadi ketika teman-teman produksi mukena hari ini, ya itu kurang signifikan. Kenapa? Karena datanya seperti ini. Ya, datanya seperti ini. Datanya itu melonjak ketika bulan Ramadan. Berarti produksinya kapan? Ya sebelum Ramadan. Kapan itu ya? Sya'ban mungkin, Rajab mungkin atau sebelumnya. Jadi ketika teman-teman memproduksi mukena pada saat itu, maka bisa hampir dipastikan peluang untuk laku itu sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena setiap tahun seperti ini. Ya, karena setiap tahun seperti ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan data ini untuk ya analisa bisnis atau membuat keputusan bisnis dan ini sangat penting sekali. Ya. Ini salah satu contoh ya, mukena ya, atau mungkin teman-teman ingin berbisnis di produk yang lain atau menyasar produk lain. Misalnya kita search ya, kita search misalnya selain mukena deh, misalnya sekarang yang rame ya, misalnya pasmina misalnya ya, pasmina. Kita lihat. Oh, ternyata it's different ya. Ini beda hasilnya. Walaupun di setiap tahun ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan seperti mukena tadi. Kenapa demikian? Ya, salah satu faktornya. Kenapa? Karena pasmina ini adalah daily wear. Ya, dimana ketika barang ini daily wear berarti ya penjualan per bulannya itu ya rutin atau penjualan per bulan cukup stabil. Dikatakan seperti ini, orang yang mencari kata kunci pasmina itu ya rutin. Ada kelonjakan tapi tidak signifikan ketika setiap tahunnya seperti ini. Tidak seperti yang mukena tadi ketika Ramadan itu lonjakannya sangat tinggi sekali. Ya, ini misalnya pasmina. Contoh misalnya yang daily wear ya, kita ambil lah hijab lah ya. Jilbab misalnya. Saya yakin mirip dengan pasmina. Kenapa? Karena ini adalah daily wear. Kita lihat hasilnya. Ya, mirip kan? Tidak ada kenaikan yang signifikan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini merupakan barang atau produk yang memang daily wear. Jadi orang-orang ketika teman-teman ingin berbisnis fashion muslim, kemudian ingin jualannya itu ya laku setiap hari atau rutin ya.
itu bisa mengambil jilbab atau pasmina seperti yang itu. Dan teman-teman bisa search sendiri ya. Nanti ini saya kasih contoh saja. Jadi saya kasih konsep di sini, teman-teman bisa mempraktekkan nanti di rumah atau ketika melihat video ini pun bisa langsung praktek untuk search term apa yang ingin dicari. Nah seperti ini juga jilbab ya itu ketika Ramadan ya ada kelonjakan tapi tidak signifikan seperti ini. Jadi berarti apa? Berarti orang yang search untuk jilbab itu ya rutin seperti ini. Ya, rutin seperti ini. Ya. Atau kita cari yang mirip dengan mukena. Ya, misalnya baju koko ya. Karena kalau koko biasanya orang laki-laki itu tidak daily wear ya. Belinya hanya mungkin saya yakin ketika Ramadan saja. Kita buktikan. Betul sekali ya kan? Ketika orang beli koko itu hanya di bulan Ramadan saja nih. Ya, jadi ketika teman-teman ingin berjualan koko, ya jangan produksi sekarang ketika Muharram misalnya seperti ini ya. Produksilah ketika Sya'ban, ketika Rajab untuk persiapan bulan Ramadan. Karena setiap bulan Ramadan ya hampir dipastikan ini kan ikhtiar untuk prediksi ya. Ya, ini bukan berarti sebuah hal yang pasti kan karena kepastian hanya milik Allah. Jadi di sini kita ikhtiar untuk melihat data ya bahwa nanti ketika Ramadan tahun depan ya hampir pasti ada kenaikan yang cukup signifikan atau eksponensial untuk ya koko atau tadi yang mukena atau mungkin yang lain ya misalnya apa ya gamis lah ya. Gamis ini termasuk daily tapi saya yakin ketika Ramadan ada meningkat. Betul kan? Ketika Ramadan ada kenaikan yang cukup signifikan untuk search gamis ya untuk kata kunci gamis. Jadi dan ini juga bisa ketika daily wear aja nggak buruk-buruk amat ya ketika di atas 25% ini. Tapi ketika Ramadan itu sangat-sangat signifikan ya. Seperti ini grafiknya. Jadi teman-teman ketika ingin berjualan, memulai ataupun mungkin ya restart ya. Nah, teman-teman harus mempunyai analisa produk dulu. Nah, salah satunya cara dengan pakai Google Trends ini. Ya, karena gratis, murah, cepat, simple. Ya, teman-teman bisa langsung praktekkan untuk menganalisa produk apa yang ingin dijual. Ya, silakan nanti di search ya. Karena apa? Karena jenis fashion musim sangat banyak ya, nggak hanya yang tadi saya sebutkan, ini hanya contoh saja. Jadi teman-teman bisa search sendiri ya, bisa yang lain misalnya apalagi ya kaftan kah, atau sajadah kah, atau hijab print atau bebas ya. Ya teman-teman ini sebagai pertimbangan ketika ingin memulai. Jadi kenapa kan demikian? Karena ketika kita tidak ada analisa di situ, kita hanya langsung memulai. Nah itu sebuah kalau saya bilang ya kesalahan ya karena kita hanya mungkin mengikuti tren atau mungkin mengikuti feeling kita, di mana feeling kita atau mungkin tren itu bisa jadi tidak valid ya. Nah ini salah satu cara untuk memvalidasi ide kita atau keinginan kita untuk memulai bisnis fashion muslim dengan cara melihat atau menganalisa data, dan salah satunya adalah data dari Google Trends. Oke, demikian ya. Semoga bermanfaat dan semoga dipahami ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung ajukan pertanyaan di kolom komentar di video ini ya. Dan apalagi yang ingin kita bahas, silakan juga ya, request video apa atau analisa apa yang ingin kita bahas. Terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.